warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 6 akan mereview sedikit materi tentang sikap dan prasangka. Baiklah, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian sikap. Beberapa orang kebanyakan mendefinisikan sikap adalah suatu tindakan atau perilaku baik atau buruk. Namun dalam artian yang sebenarnya, sikap mengandung pengertian yang sangat luas. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sikap menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Egli dan Chaiken. Sikap adalah kecenderungan psikologis yang diungkapkan dengan mengevaluasi suatu entitas tertentu dengan beberapa tingkat dukungan atau ketidaksukaan. Yang kedua, menurut Myers, sikap adalah reaksi evaluatif yang menguntungkan atau tidak baik terhadap sesuatu atau seseorang yang ditunjukkan dalam kepercayaan seseorang, perasaan, atau perilaku yang diinginkan. Apa mengandung 3 komponen penting. Yang pertama, itu komponen kognitif, merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap. Yang kedua, komponen afektif, merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional. Yang ketiga, komponen perilaku atau tindakan atau konatif, merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Dari berbagai definisi sikap menurut ahli tadi, dapat kita ambil kesimpulan beberapa hal tentang sikap. Yang pertama, sikap adalah kecenderungan bertindak, berperilaku, berpersepsi, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Yang kedua, sikap bukanlah sekedar rekaman masa lampau, namun juga menentukan apakah seseorang harus setuju atau tidak setuju terhadap sesuatu ataupun seseorang. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih kepada Kak Bella atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pembentukan dan perubahan sikap. Sebagian orang berpendapat bahwa ada faktor-faktor genetik yang berpengaruh pada terbentuknya sikap. Meskipun begitu, sebagian besar ahli psikologi sosial berpendapat bahwa sikap terbentuk dari pengalaman dan melalui proses belajar. Pandangan ini mempunyai dampak terapan, yaitu bahwa berdasarkan pendapat ini dapat disusun berbagai upaya, pendidikan, pelatihan, komunikasi, penerangan, dan sebagainya untuk mengubah sikap seseorang. Selanjutnya, ada 4 faktor yang mempengaruhi proses pembentukan sikap seseorang. Yang pertama, adanya akumulasi pengalaman dan tanggapan tipe-tipe yang sama. Seseorang mungkin berinteraksi dengan berbagai pihak yang mempunyai sikap yang sama terhadap suatu hal. Yang kedua, pengamatan terhadap sikap lain yang berbeda. Seseorang dapat menentukan sikap pro atau anti terhadap gejala tertentu. Yang ketiga, pengalaman baik buruk yang pernah dialami. Dan yang terakhir, yang keempat, hasil penurunan terhadap sikap pihak lain, baik secara sadar ataupun secara tidak sadar. Untuk mengubah suatu sikap, kita harus ingat bagaimana sih sikap dengan pola-pola terbentuk. Sikap bukan diperoleh karena keturunan, sebagaimana telah disinggung, melainkan dari pengalaman, lingkungan, orang lain, terutama dari pengalaman dramatis yang meninggalkan kesan yang mendalam. Karena sikap sebagian besar berkaitan dengan emosi. Kita lebih mempengaruhinya melalui emosi pula, yaitu dengan pendekatan yang ramah tamah, penuh pengertian, dan kesabaran. Baik, terima kasih.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Jaitun. Kepada Kak Jaitun dipersilahkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi sikap ini ada 6. Yang pertama, pengalaman pribadi. Nah, apa yang telah dan sedang kita alami akan ikut membentuk dan mempengaruhi penghayatan kita terhadap stimulus sosial. Kemudian yang kedua, pengaruh orang lain yang dianggap penting. Orang lain yang ada di sekitar kita merupakan salah satu di antara komponen sosial yang ikut mempengaruhi sikap kita. Seseorang dianggap penting oleh orang lain yang kita harapkan persetujuannya bagi setiap gerak, tingkah, dan pendapat kita. Nah, seseorang yang tidak ingin kita kecewakan tersebut atau seseorang yang berarti khusus bagi kita akan mempengaruhi pemberian sikap kita terhadap sesuatu. Contohnya, orang tua, teman sebaya, teman dekat, guru, istri, suami, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu pengaruh kebudayaan. Kebudayaan di mana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap kita. Yang keempat, media massa. Sebagai sebuah sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan. Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal memberikan landasan kognitif bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Kemudian yang kelima yaitu lembaga pendidikan dan lembaga agama. Lembaga pendidikan serta lembaga agama sebagai suatu sistem mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam arti individu. Kemudian yang keenam yaitu pengaruh faktor eksternal. Tidak semua bentuk sikap dipengaruhi oleh situasi lingkungan dan pengalaman pribadi seseorang. Kadang-kadang sesuatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Nah, kadangkala sikap kita terhadap orang atau sesuatu tersebut bisa saja berubah. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi perubahan sikap tersebut? Nah, faktornya ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri yaitu faktor yang terdapat dalam pribadi manusia itu sendiri, berupa selektivitas atau daya pilih seseorang untuk menerima dan mengolah pengaruh-pengaruh dari luar. Pilihan tersebut berhubungan erat dengan motif-motif dan attitude-attitude di dalam diri pada waktu tersebut, disesuaikan dengan motif, minat, dan perhatiannya. Kemudian yang ketiga yaitu faktor eksternal, yaitu faktor yang terdapat di luar pribadi manusia berupa interaksi sosial dari luar kelompok dengan hasil kebudayaan manusia, biasanya melalui media komunikasi berupa media massa, serta pembentukan dan perubahan sikap terjadi dengan sendirinya. Oke, baik rekan-rekan semua, saya akan melanjutkan penjelasan materi yaitu tentang konsep teori sikap. Nah, jadi konsep teori sikap ini yang pertama ada teori keseimbangan. Jadi untuk teori keseimbangan sendiri ini, teori ini berfokus pada upaya individu itu sendiri untuk tetap konsisten bersikap dalam hidupnya. Nah, bentuk sederhana itu melibatkan hubungan antara seseorang dengan dua objek sikap. Nah, ketiga elemen tersebut dihubungkan dengan sikap favorable atau bisa kita katakan baik, suka, dan positif. Dan sikap unfavorable atau bisa kita katakan buruk, tidak suka ataupun negatif. Nah, pembentukan sikap ini juga dapat seimbang dan juga tidak seimbang. Nah, contohnya situasi seimbangnya itu sikap positif misalkan terhadap si A, yaitu sikap mengerti, sikap menerima, menghormati, menghargai dan memperlakukan si A itu dengan sewajar-wajarnya dan baik gitu kan. Itu untuk teori keseimbangan. Nah, yang kedua, teori konsistensi kognitif efektif. Nah, teori ini berfokus pada bagaimana seseorang itu berusaha untuk membuat kognisi mereka konsisten dengan efeksinya. Nah, penilaian seorang terhadap suatu kejadian akan mempengaruhi keyakinannya. Contohnya ya, saya contohkan, seseorang tidak jadi makan di restoran A. Nah, karena temannya tadi bilang bahwa restoran tersebut tidak halal gitu kan, padahal ia belum pernah makan di sana. Nah, seperti itu untuk teori konsistensi kognitif efektif. Yang selanjutnya teori yang ketiga, teori ketidaksesuaian.
Jadi untuk teori ini sendiri berfokus pada individu yang menyelaraskan elemen-elemen kognisi, pemikiran, atau struktur. Teori ini disonasi atau ketidakseimbangan, yaitu pikiran yang amat menekan dan memotivasi seorang untuk memperbaikinya. Terdapat dua elemen kognitif di mana disonasi ini terjadi jika kedua elemen tidak cocok sehingga mengganggu logika dan pengharapan. Misalnya ya, saya contohkan, merokok membahayakan kesehatan. Nah, konsonansi dengan saya tidak merokok, tetapi disonasi dengan perokok. Nah, yang terakhir yaitu teori atribusi. Apa sih teori atribusi ini? Jadi teori ini berfokus pada individu yang mengetahui akan sikapnya dengan mengambil kesimpulan dari perilakunya sendiri dan persepsinya tentang situasi. Nah, untuk implikasinya sendiri seperti perubahan perilaku yang dilakukan seseorang yang mana menimbulkan kesimpulan pada seorang tersebut bahwa sikapnya itu telah berubah. Nah, saya contohkan ketika memasak setiap ada kesempatan gitu kan. Dan ternyata baru sadar jika dirinya itu sudah memasak atau hobi memasak. Nah, seperti itulah contoh dari teori atribusi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Saya di sini akan membahas materi tentang prasangka. Baik, materi pertama yang akan kita bahas dari prasangka yakni pengertiannya, di mana prasangka atau prejudis berasal dari bahasa Latin prejudicium yang pengertiannya sekarang mengalami perkembangan sebagai berikut. Yang pertama, semua diartikan sebagai suatu preseden, artinya keputusan yang diambil atas pengalaman yang lalu. Yang kedua, dalam bahasa Inggris mengandung arti pengambilan keputusan tanpa penelitian dan pertimbangan yang cermat, tergesa-gesa, atau keputusan yang tidak matang. Dan ketiga, untuk mengatakan suatu prasangka dipersyaratkan perlibatkan unsur emosional atau suka dan tidak suka dalam keputusan yang telah diambil tersebut. Nah, secara harfiah, prasangka dapat diarti atau diberi pandangan oleh para pendapat yaitu sebagai anggapan dasar, prasangka, pendapat pendahuluan, dan sebagainya, yang disebabkan oleh sifat yang tidak menetap. Nah, prasangka dapat menjurus pada pengertian yang baik dan pengertian yang jelek, positif dan negatif, sehingga merupakan pendapat yang berubah-ubah atau diubah, dipengaruhi, dan digunakan untuk menafsirkan segala fakta tanpa berdasarkan fakta yang meyakinkan. Artinya di sini, prasangka sebagai prapendapat dapat diubah dan mengubah fakta yang diterima dan dikumpulkannya, yang mungkin positif meyakinkan atau negatif mengaburkan, ataupun menguntungkan dan merugikan, dan juga melemahkan. Nah, di sini prasangka mempunyai 3 aspek yang kurang menguntungkan, yaitu yang pertama, mencerminkan keadaan yang tidak sehat pada orang yang berprasangka. Yang kedua, merusak orang yang menjadi sasarannya. Dan yang ketiga, prasangka melahirkan kerusakan bagi seluruh kelompok sosial. Menurut John O'Farley mengklasifikasikan prasangka ke dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu prasangka kognitif, yakni merujuk pada apa yang dianggap benar. Komponen ini melibatkan apa yang dipikirkan dan diyakini oleh subjek mengenai objek prasangka. Dan stereotip adalah salah satu contoh bentuk dari komponen kognitif ini. Dan yang kedua yaitu prasangka afektif, yakni merujuk pada apa yang disukai dan tidak disukai, dan melibatkan atau emosi negatif individu yang berprasangka ketika berhadapan atau berpikir tentang anggota kelompok yang tidak disukainya. Dan yang ketiga yaitu prasangka konatif, yakni merujuk pada bagaimana kecenderungan seseorang dalam bertindak. Komponen ini melibatkan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara tertentu, negatif, atau bermaksud untuk melakukan tindakan negatif tersebut terhadap kelompok yang menjadi target prasangka. Setelah mendengarkan penjelasan dari pengertian prasangka dari Kak Lilis, di sini saya, Kak Inaya, akan menjelaskan lebih lanjut apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi prasangka tersebut. Menurut Ahmadi 1990, seseorang semata-mata mempunyai atau melakukan prasangka sosial tersebut berdasarkan faktor-faktor. Di sini saya sudah merangkum faktor-faktor tersebut dibagi menjadi 3 hal.
Nah, yang pertama yaitu seseorang berprasangka dalam rangka ia mencari kambing hitam. Yang dimaksudkan di sini ialah dalam berusaha, seseorang tersebut pastilah mempunyai kelemahan ataupun kegagalan ya. Dimana sebabnya yaitu dalam kegagalan tersebut ia mencari dalam dirinya. Ia tidak mencari dalam dirinya apa sih kenapa ia berprasangka tersebut, namun ia mencari kepada orang lain yang dijadikannya kambing hitam tersebut. Nah, yang kedua ini sangat penting juga, yaitu dimana orang mempunyai prasangka karena memang sudah terkondisi atau dimana kita sudah mempersiapkannya. Ia sudah mempersiapkan berprasangka tersebut kepada seseorang. Dan yang terakhir, yang nomor 3 ialah dimana yaitu prasangka timbul karena adanya anggapan yang mana prasangka tersebut sudah menjadi pendapat umum atau di mana ia memiliki kebiasaan di dalam lingkungan tertentu tersebut. Prasangka tersebut mempunyai ciri khas, di mana ciri khas ini yaitu pertentangan di dalam kelompok yang ditandai oleh kelompok in group dan juga out group. Nah, Watson dan Tregerton 1984 menerangkan faktor-faktor pendukung seseorang tersebut melakukan prasangka sosial disebabkan karena satu, norma, standar perilaku individu di dalam keadaan tertentu. Hal ini menjelaskan bahwa orang tersebut berprasangka bukan karena dirinya, tetapi semata-mata individu tersebut konform terhadap norma yang berlaku di dalam lingkungan sosialnya. Yaitu selain itu seseorang berprasangka dikarenakan normanya tersebut memuat yang mana menuntut individu tersebut untuk berprasangka. Yang kedua yaitu peranan media massa. Di sini peranan media massa tersebut sangat penting ya dalam mempengaruhi seseorang dalam berprasangka sosial, di mana yang mempunyai arti besar dari mendukung. Dia mendukung orang tersebut berprasangka sosial itu ya media massa tersebut. Dan yang terakhir yaitu adanya faktor kognitif dalam berprasangka sosial, yaitu cara berpikir seseorang yang negatif terhadap orang lain atau kelompok tertentu sehingga menimbulkan prasangka sosial tersebut. Begitu teman-teman sekalian. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana upaya kita dalam mengatasi prasangka tersebut sih. Bagaimana kita mengatasi prasangka di dalam diri kita sendiri ya. Nah, sesungguhnya kita mustahil bahwa prasangka dapat dihilangkan. Mengapa? Karena sebab selain bersumber pada manusia dan interaksi antar manusia, prasangka juga disebabkan karena terlalu banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi, sehingga rasanya tidak ada satupun jalan terbaik untuk menghilangkan prasangka tersebut. Namun demikian, kita juga dapat mengetahui bahwa prasangka tersebut dapat diantisipasi, teman-teman sekalian. Oleh karena itu, dalam berprasangka tersebut kita dapat mengurangi dampaknya. Di mana dalam usaha mengurangi prasangka tersebut bisa dimulai dari pendidikan anak-anak yang diberikan di rumah dan juga di sekolah. Oleh sebab itu, peranan orang tua dan guru itu sangat penting dalam hal bagaimana kita mengatasi prasangka. Dimulai dari dini. Nah, selanjutnya juga berkaitan dengan hal-hal yang mana pengajaran-pengajaran yang dapat menimbulkan prasangka sosial itu dijelaskan lebih lanjut, baik oleh orang tua maupun guru. Di dalam lingkungan sekitar juga berpengaruh dalam upaya mengatasi berprasangka sosial tersebut. Nah, selanjutnya kita juga dapat mengatasi prasangka dengan cara kita menjadi korban dari prasangka tersebut. Kita latih diri kita, bagaimana jika diri kita sendiri yang menjadi korban dari prasangka tersebut. Kita latih, kita hayati, kita rasakan, dan kita alami. Bagaimana kalau kita sendiri yang menjadi orang yang diprasangkai oleh seseorang? Bagaimana? Terima kasih kepada saudari Inaya. Jadi di sini saya akan memaparkan mengenai macam-macam teori prasangka. Teman-teman ada yang tahu nggak nih berapa banyak sih macam-macam dari teori prasangka itu sendiri?
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori prasangka. Sebenarnya teori prasangka ini ada 3. Yang pertama, ada teori belajar, yang mana teori ini dikemukakan oleh Bandura. Dia berpendapat bahwa belajar itu dapat terjadi melalui model atau contoh prasangka seperti hal sikap yang terbentuk dari proses belajar. Teori yang kedua merupakan teori motivasional, yang mana teori ini berpendapat bahwa sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan individu atau kelompok untuk mencapai kesejahteraan. Yang ketiga merupakan teori kognitif. Dalam hal ini, proses kognitif itu dijadikan sebagai dasar timbulnya dari prasangka, yang mana berkaitan dengan penggolongan dan kategorisasi. Apabila seorang individu atau kelompok yang mempersepsikan individu atau kelompok lainnya, serta dimasukkan apa yang dipersepsikannya tersebut ke dalam kategori tersebut. Apabila kita tadi telah membahas mengenai macam-macam teori prasangka, sekarang kita akan membahas mengenai perbedaan sikap dan prasangka. Teman-teman di sini ada yang tahu tidak ya, apa sih perbedaan dari sikap dan prasangka itu sendiri? Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan sikap dan prasangka itu sendiri. Yang pertama itu ada sikap. Nah, sikap sendiri itu dibagi menjadi 2 lagi nih teman-teman. Yang pertama itu ada suatu kesadaran individu yang dapat menentukan suatu perbuatan yang nyata dalam keyakinan sosial. Yang kedua merupakan sikap tersebut diawali dari perasaan emosi dalam diri, barulah ditunjukkan dengan reaksi. Yang kedua ada prasangka nih teman-teman, yang mana prasangka ini juga dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama itu ada suatu sikap yang negatif, yang mana ini ditunjukkan oleh individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lainnya. Yang kedua, adanya anggapan yang sudah menjadi pendapat umum atau kebiasaan di lingkungan tersebut. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari kelompok 6. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.